Halo anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, kira-kira kalian masih ingat gak tentang koordinat kartesius? Tentunya masih ingat kan ya? Jadi di sini Ibu akan mengulas kembali pemahaman kalian tentang koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius adalah bidang koordinat yang dibentuk oleh garis vertikal Y dan garis horizontal X yang saling berpotongan tegak lurus. Titik perpotongan garis X dan Y adalah titik pusat koordinat yaitu titik 0. Lalu Ibu juga menyediakan sebuah ilustrasi gambar dari koordinat kartesius untuk menyusun pemahaman kalian lebih kompleks untuk mengingat kembali materi koordinat kartesius. Pada gambar sudah dijelaskan, sudah tertera bahwa pada gambar terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu Y terletak pada garis vertikal dan sumbu X terletak pada garis horizontal. Dan perpotongan garis adalah titik pusat yaitu titik 0 yang berada di tengah-tengah antara perpotongan garis X dan garis Y. Kalian sudah memahami tentang koordinat kartesius. Lalu, koordinat polar itu apa sih? Jadi, koordinat polar adalah sistem koordinat dua dimensi yang menggunakan jarak dan sudut untuk menentukan suatu posisi titik relatif terhadap titik pusat atau titik origin. Komponen-komponen yang ada pada koordinat polar adalah yang pertama radius, dilambangkan dengan huruf R kecil, yaitu jarak dari titik asal ke titik yang diinginkan. Ini adalah komponen radial. Yang kedua ada sudut yang disimbolkan dengan theta. Sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dengan titik yang diinginkan dan sumbu horizontal atau sumbu X dalam koordinat kartesius. Sudut ini biasanya diukur dalam derajat atau radian. Dan yang ketiga, di sini Ibu menyediakan sebuah gambar sebagai ilustrasi dari koordinat polar sebagai penunjang pemahaman kalian terkait komponen dan definisi dari koordinat polar. Tadi kita sudah berhasil mengingat kembali tentang koordinat kartesius dan mempelajari dengan baik tentang koordinat polar. Kemudian, apa sih hubungan koordinat kartesius dan koordinat polar? Bisakah mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar? Untuk hubungannya yaitu koordinat kartesius dan koordinat polar adalah dua sistem koordinat yang dapat digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang dua dimensi. Meskipun mereka menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua sistem ini saling berkaitan dan dapat dikonversi satu sama lain. Lalu, bagaimana sih cara mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar? Sebelum itu, kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa koordinat kartesius ditunjukkan oleh titik X, Y, dan koordinat polar oleh titik P, yaitu R, theta. Dan bisa ditentukan dengan rumus berikut. Rumus yang pertama yaitu R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Yang kedua, tan theta sama dengan X per Y. Dan yang ketiga, theta sama dengan arcus tan Y per X. Di sini terdapat contoh soal yang dapat kita kerjakan bersama-sama. Untuk soalnya yaitu konversikan koordinat kartesius P dengan titik 4, -3 menjadi koordinat polar. Penyelesaiannya diketahui X sama dengan 4 dan Y sama dengan -3, di mana X dan Y merupakan titik yang berada pada koordinat kartesius.
Maka menggunakan rumus yang kita bahas tadi, R yaitu jarak sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat sama dengan akar 25. Akar dari 25 yaitu 5. Maka jaraknya menghasilkan 5. Dan yang kedua kita mencari alfa, di mana alfa yaitu arkestan Y per X sama dengan arkestan X, Y-nya tadi negatif 3 dan X-nya 4, jadi arkestan negatif 3 per 4 sama dengan negatif 36,69 derajat atau negatif 37 derajat. Jadi koordinat polarnya adalah 5, negatif 37 kuadrat. Kalian telah memahami cara mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat polar dan kalian juga telah memahami perbedaan titik koordinat yang ada pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Lalu, mengenai ilustrasi grafik dari masing-masing koordinat tersebut, bagaimana ya? Bagaimana perbedaan grafik tersebut? Perhatikan ilustrasi grafik pada GeoGebra berikut untuk pemahaman lanjut mengenai grafik dari masing-masing koordinat. Baik anak-anak, di sini kita telah beralih ke aplikasi GeoGebra, di mana di sini Ibu telah menyediakan sebuah media pembelajaran GeoGebra, di mana materi yang telah kalian pelajari yaitu mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat polar, kita aplikasikan ke dalam sebuah aplikasi GeoGebra. Jadi di sini Ibu telah menyediakan sebuah media pembelajaran GeoGebra di mana pada GeoGebra tersebut terdapat 2 slide. Untuk slide yang pertama, yang sebelah kiri yaitu terdapat koordinat kartesius dengan titik X, Y dan di sebelah kanan terdapat koordinat polar dengan titik R, theta. Lalu untuk komponen yang ada pada media pembelajaran GeoGebra ini apa saja gitu kan? Mari di sini Ibu kenalkan. Untuk yang pertama, di sini ada kotak box, di mana kotak box tersebut Ibu beri nama FT, di mana fungsi untuk kotak box sendiri ketika kita menginputkan suatu persamaan di dalam kotak box, maka persamaan tersebut yang akan mengindikasikan atau yang akan melukiskan sebuah grafik pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi, di sini ketika kita sudah menginputkan suatu persamaan di dalam kotak box yang kita beri nama FT, maka ketika slidernya kita gerakkan, secara otomatis grafik dari koordinat kartesius dan koordinat polar akan terbentuk. Lalu fungsi slidernya buat apa? Fungsi slider adalah untuk menggerakkan grafik yang ada pada koordinat polar dan koordinat kartesius. Jadi di situ nanti ketika slidernya kita gerakkan, maka grafik tersebut akan berjalan sesuai dengan titik yang ada pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Oke, untuk pemahaman kalian lebih lanjut, mari kita langsung mengisikan sebuah persamaan pada kotak box FT. Misalkan pada kotak box tersebut kita mengisikan sebuah persamaan yaitu 2 ditambahkan dengan sin T. Maka ketika kita menggerakkan sebuah slider, akan kita ketahui bagaimana sih sebenarnya koordinat kartesius dan koordinat polarnya. Nah, ketika kita menggerakkan sebuah slider, misalkan slidernya kita gerakkan di sini. Oke, maka di situ akan terbentuk ya koordinat kartesius dan koordinat polarnya seperti itu. Nah, misalkan kita menggerakkan sebuah slider tepat. Nah, di sini maka titik yang terbentuk dari koordinat kartesiusnya yaitu 2, sekian, 2 sekian. Berarti di sini mengindikasikan bahwa apa? Dalam koordinat kartesius ini titik yang ada yaitu X, Y, di mana X-nya yaitu 2,23 dan Y-nya yaitu 2,79. Lalu pada koordinat polarnya coba kita lihat di sini. Karena koordinat polar itu titik-titiknya merupakan R, theta, maka di sini R
jaraknya yaitu 2,97 dan tetanya yaitu 127,77 derajat, seperti itu. Dan untuk slider ini kita tidak perlu susah-susah untuk menggesernya ke kanan dan ke kiri, karena di sini sudah Ibu sediakan sebuah tombol play, stop, dan reset, dimana ketika kita mengeplay tombol play, maka slidernya akan bergerak secara otomatis. Dan vektor yang menggerakkan sebuah periode atau jarak yang ada pada koordinat polar dan koordinat kartesius yang mengindikasikan suatu titik dari koordinat kartesius dan koordinat polar tersebut akan bergerak secara otomatis. Jadi ketika kita mengeplay, kita akan mengetahui perbedaan titik yang ada pada koordinat kartesius dan koordinat polar dengan suatu persamaan tertentu, seperti itu. Jadi untuk media pembelajaran ini mungkin akan menunjang pemahaman anak-anak terkait koordinat kartesius dan koordinat polar. Jadi bagaimana titik yang ada pada koordinat kartesius dan titik yang ada pada koordinat polar. Mereka berbeda karena apa? Kalian ketika sudah mempelajari tentang aplikasi GeoGebra pada media pembelajaran ini, kalian akan paham perbedaan grafiknya. Makanya di situ tertulis dalam koordinat kartesius dia titiknya terdapat x, y, dan koordinat polar terdapat r, theta, di mana theta itu sebuah sudut dan r sebuah jarak. Oke, kembali lagi ke komponen yang ada pada GeoGebra. Tadi kita sudah mengeplay ya, sehingga dia bergerak secara otomatis. Lalu ketika kita mengeklik tombol stop, nah maka dia akan berhenti secara otomatis juga. Maka ketika dia berhenti, tombolnya kita klik stop, maka kita dapat mengidentifikasi dari sebuah grafik yang ada pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Oke, pada koordinat kartesius ketika kita klik stop, menunjukkan bahwa titik-titik yang ada pada koordinat kartesiusnya yaitu untuk x-nya yaitu 3,76 dan y-nya yaitu 1,42. Lalu pada koordinat polarnya seperti apa? Pada koordinat polarnya r-nya yaitu 1,42 dan tetanya yaitu 215,43 derajat. Seperti itu. Lalu ada tombol satu lagi yang namanya reset, belum kita bahas ya. Untuk yang reset ini ketika kita klik reset, maka GeoGebra tersebut yang kita fokuskan kepada slider akan kembali ke slider titik yang paling awal, seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi di sini kita dapat menginputkan suatu persamaan, apapun persamaan dapat kalian tuliskan di dalam kotak box FT. Lalu pada kotak box tersebut akan menghubungkan suatu grafik yang ada pada koordinat kartesius dan koordinat polar. Dengan kita mengetahui dua koordinat kartesius dan koordinat polar, maka kita akan mengetahui perbedaannya. Maka dari situ untuk kalian memasuki materi koordinat polar yang sangat kompleks, maka dari itu pemahaman tentang perbedaan koordinat kartesius dan koordinat polar sangatlah diperlukan. Sehingga konsep dasar kalian tentang koordinat polar sangatlah kuat. Mungkin itu saja pengenalan kalian mengenai media pembelajaran GeoGebra tentang mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat polar. Maka dari itu di sini untuk media pembelajaran GeoGebra Ibu cukupkan. Baik anak-anak, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ibu akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang.